Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Indra Putra. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Saya akan menjelaskan artikel tentang perpustakaan dan pustakawan era revolusi industri 4.0 perspektif perpustakaan perguruan tinggi. Yang pertama yaitu revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara memproduksi barang. Perubahan besar ini tercatat sudah terjadi 3 kali, yaitu yang pertama terjadi tahun 1750-an, dikenai dengan revolusi 1.0, yang kedua pada awal abad ke-20 yang kita kenal dengan revolusi industri 2.0, yang ketiga tahun 1970-an yang kita kenal dengan revolusi industri 3.0. Sementara ini kita sedang mengalami revolusi industri yang keempat yang kita kenal revolusi industri 4.0. Selanjutnya kita bahas dari yang pertama yaitu revolusi industri 1.0. Revolusi 1.0 kita tahu dari bacaan sejarah bahwa sebelumnya revolusi industri dimulai, maka setiap pekerjaan dunia ini dilakukan menggunakan tenaga manusia dan hewan. Misalnya, pekerjaan pengeboran tanah di sawah dilakukan dengan menggunakan angkutan oleh tenaga manusia. Selain dengan otot lain yang bisa digunakan dalam proses produksi, memutar mesin yang begitu berat, manusia menggunakan kincir angin. Yang kedua yaitu revolusi industri 2.0. Revolusi kedua yang terjadi di awal abad ke-20 juga telah meningkatkan efisien proses produksi. Lebih baik lagi, tenaga otot telah digantikan oleh mesin uap dan tenaga listrik. Yang keempat yaitu revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 tenaga manusia banyak digantikan oleh mesin yang dikenai dengan komputer dan robot. Selanjutnya revolusi industri yang 4.0. Ditemukannya internet pada era revolusi industri 3.0 menjadi dasar bagi terbukanya gerbang revolusi industri 4.0. Salah satunya adalah pemanfaatan internet. Saat ini misalnya dengan gawai kita bisa mengetahui kondisi cuaca di suatu tempat. Revolusi industri 4.0 menerapkan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia. Inovasi terus berkembang memasuki tahun 2019, dimulai dari peran robot di bidang industri. Selanjutnya kita akan membahas generasi milenialis. Generasi yang hidup pada masa ini disebut sebagai generasi milenial. Generasi ini adalah yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000. Kompetensi yang diperlukan pustakawan yaitu 1. Kemampuan dan penguasaan terhadap teknologi informasi. 2. Kemampuan melakukan penelitian. 3. Kemampuan berkomunikasi secara prima. 4. Kemampuan mengajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.